Halo, kita sudah sampai sekarang di lokasi Kang Ajay. Bisa dilihat ya, teman-teman semua. Pasti penasaran kan bagaimana inovasi di Kecamatan Aipura sebenarnya itu didampingi oleh petugas teknis yang namanya Kang Ajay. Yuk langsung aja kita temui Kang Ajaynya. Langsung nih ngajak berbincang-bincang dengan Kang Ajay. Nah Kang, apa sih yang melatar belakangi Kang Ajay untuk melakukan suatu gebrakan nih, sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan? Gebrakan apa ya? Pada dasarnya petani-petani khususnya di selatan, di basisir selatan, petani itu pada dasarnya semua pintar-pintar, hebat-hebat, gitu kan. Di lingkungan kita juga udah pintar-pintar, udah hebat-hebat, gitu kan, udah canggih-canggih, udah paham. Ini tanaman itu harus seperti apa perlakuannya, ini melalui proses daripada masa generatif, vegetatif sampai pasca tanam gitu kan. Terus nyortir daripada yang namanya biji, benih, bibit, dia udah pada pinter. Petani-petani di kita khusus di selatan gitu kan, patut dibanggakan petani-petani yang di selatan ini. Tapi khususnya untuk petani selatan di masa sekarang ini tidak perlu penerangan yang hebat-hebat, tidak perlu ucapan-ucapan yang bagus, tapi petani selatan ini perlu contoh yang bagus, contoh yang hebat. Contoh yang seperti apa? Contoh yang seperti mana gitu kan, yaitu seperti di perawatannya. Jadi di selatan ini pertanyaannya, apakah bisa nanam cabai? Bisa. Jangankan cabai, engkol, burkol kita udah pernah nyoba di sini, bahkan tomat juga sekarang lagi pada tomat nih. Ya. Kita udah produk kita itu satu hari sekali itu. Jadi petani yang harus dijaga itu antara kualitas, kuantitas dan kontinu. Nah, untuk menjaga kontinu ini kita dari 32 petani mitra kita itu udah bisa kontinu 3 hari sekali minimal 2 ton tomat. Jenis tomatnya dataran rendah, ini untuk dataran rendah jangan disamakan dengan dataran tinggi ya. Tuh, kualitas daripada kualitas tuh. Lihat. Tuh, lihat Bu. Ya. Tuh, enggak apa-apa, Bu. Tuh. Tuh. Tuh, Bu, tuh. Tuh. Ini tomatnya. Ini tomat kita, Bu. Dan ini bukan semi lagi, saya mau organik. Organik kok bisa dimakan, maaf, Bu. Mantap tomatnya. Bener. Nah Kang Ajay, kenapa hortikultura itu baru diterapkan nih dari Kang Ajay? Emang kenapa dengan sebelumnya? Ini kan kita punya luas lahan ya, banyak sekali masyarakat kita bahkan punya lahan yang berhektar-hektar nih Kang Ajay. Nah kenapa gitu? Masalahnya apa itu Kang Ajay? Nah kalau masalah itu mungkin ya gimana ya, dikembalikan lagi sehubungan saya, profesi saya itu tani gitu kan, profesi saya tani, sedangkan profesi saya itu tani gitu, jadi menggeluti daripada di bidang pertanian. Oke, kenapa baru dimulai sekarang? Sebetulnya bukan dimulai sekarang, saya mah dari dulu juga ada tani gitu kan, seperti ini, cuman di kawasan ini saya baru pertama. Nah saking pertama ini banyak orang-orang yang berdatangan ke sini, kita bersifat bukan mengajar atau ya, kita bareng-bareng lah tani ya, alhamdulillah sekarang itu bisa kebuka gitu kan. Petani sekarang itu udah hebat-hebat, jadi petani sekarang itu petani udah canggih-canggih, petani milenial ini yang diperlukan itu contoh yang benar, Bu. Contoh yang benar, contoh yang bagus. Kalau kita dicontohin pasti dan pasti petani kita itu akan terangsang girohnya, semangatnya dari perkara pertanian itu pasti beliau lebih semangat gitu kan. Nah, latar belakang saya datang ke sini itu awalnya sehubungan mertua saya orang sini, jadi saya itu Sumando orang sini, Bu.
Percis tanggal 28. Kebetulan kami ditulis di sini di bor, Bu. Ini bor itu coret-coret. Gitu kan, coret-coret agenda saya. Tanggal 28 bulan 3 2020 saya datang ke sini gitu kan. Kami nyoba-nyoba sehubungan di sini kita bikin daripada warung hidup untuk siapa? Yaitu untuk diri saya pribadi. Kita bikin warung hidup di sini gitu kan, apa yang dinamakan warung hidup. Ya intinya kalau andaikan saya pribadi itu mau beli cabai itu nggak ke pasar gitu kan, untuk masak, untuk makan sendiri beli cabai nggak langsung datang ke pasar, tapi kita nanam di polybag gitu kan. Ya, alhamdulillah kami bikin contoh di sini, nanti ibu bisa jalan-jalan di lahan kecil kami gitu kan, bisa jalan-jalan. Nah, nanam cabai sistemnya organik gitu kan di tempat ini. Nanam bulan 3, bulan 4, bulan 5, ke bulan 6-nya usianya 75 hari kita udah panen gitu kan. Ternyata ya itu tadi kita bikin di sini, bahkan ada orang tua kami yang datang ke sini. Saya usia saya itu 70 tahun. Di sini tinggal di sini di kampung kecil ini. Usia saya 70 tahun baru lihat pohon tomat di kampung saya di sini. Itu kurun 70 tahun. Sampai cabainya itu tingginya itu nyampe 2,5 meter gitu kan. Panjangnya cabainya Masya Allah gitu kan. Jadi ternyata perlu contoh yang hebat, contoh yang benar seperti apa. Awalnya saya sebelum ngobrol sama ibu ini nggak banyak ngomong, diam aja, banyak-banyak ngomong di kebun. Ternyata setelah 3 bulan yang ngomongnya itu dirubah. Cabai saya bisa ngomong gitu kan, tomat saya bisa ngomong gitu ya. Alhamdulillah dengan cara intinya, poin-poinnya untuk petani ini, khususnya sahabat-sahabat petani khususnya di Basisir Selatan gitu kan. Apa rumusnya, apa kuncinya? Yaitu di pembenahan tanah, lebih cenderung ke pengobatan tanah gitu kan. Maka pengobatan tanah ini seperti apa? Maka tanah ini kita bikin bedengan atau pematang, bahas gitu kan. Dimatangkan dulu, pupuk apapun yang itu dipermentasi dulu di dalam bedengan. Maka bikin bedengan itu ibarat seperti kita bikin rumah. Halo Dunsana Pasisir Ranca. Nah, pasti penasaran kan bagaimana sih tips perawatan tanaman oleh Kang Ajay. Nah, ayo kita simak bagaimana Kang Ajay menyampaikan tips-tips dalam perawatan tanamannya. Baik, jadi perawatan daripada tanaman supaya tumbuhnya maksimal, khususnya yang biasa dilakukan sama kami di kampung kecil ini. Ini kebetulan yang nanam itu anak-anak SMK, anak-anak SMK Silaut, diantaranya Sophia Ningsih ini SMK. Jadi yang nanam ini anak-anak SMK, gitu kan. Nah, kita mulai nanam itu tanggal 7 bulan 11 2001. Jumlah tanaman cabainya 186 batang per orang, berarti 3 bedengan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Yang perlu sahabat petani dilakukan pertama kali gitu kan, supaya pertumbuhan tanaman tersebut supaya maksimal seperti apa? Yaitu pertama kita main di pembenahan tanah. Saya yakin kalau tanah di tempat-tempat yang lain nggak bakalan gini. Ini jenis tanahnya itu tanah gela atau tanah keras. Kalau banjir cepol, lengket. Tapi kalau kering ini jenisnya seperti ngebatu. Makanya di sini tuh akarnya tuh sampai bolong-bolong gini. Mana bisa akar cabai seperti ini. Tapi kenapa tumbuhnya bisa maksimal, tingginya juga ini tuh sampai setantum saya gini. Kenapa? Yaitu perawatan. Pertama, perawatan pembenahan tanah yang benar. Jadi sahabat tani dimanapun berada ya, kalau kita mau nanam cabai, mau nanam tomat, mau nanam apapun juga harus bisa ngobrol sama tanahnya. Harus bisa ngobrol. Kalau udah bisa ngobrol baru nanam cabai. Seperti apa ngobrol sama tanah? Pertama, ketahui dulu pH tanah, jenis tanah, di ketinggian berapa, itu yang penting kita ketahui.
Itu yang dinamakan ngobrol sama tanah itu. Di ketinggian berapa, pH tanahnya berapa, suhunya berapa, kadar asamnya seperti apa, itu ngobrol kita. Supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Jadi yang harus dilaksanakannya itu pertama itu pembenahan tanah yang paling benar. Intinya jangan banyak obat kimia yang masuk ke tanah, kurang sehat. Ya. Baik sahabat petani. Jadi setelah kita bikin bedengan, nutup plastik mulsa, diusahakan jangan dulu dibolongin. Ada jedanya sifat fermentasi selama 14 hari ya. Sifat fermentasi selama 14 hari, minimal 11 hari, 14 hari. Sekarang kita nyiapin cara bibit. Ini masanya fermentasi, maka kita ngetreatment dulu bibit. Ini buah yang panenan ke 8 atau 9. Kita potong di sini sekitar ada 3 sampai 4 cm ya. Nah, itu. Lalu di sini dipotong lagi ada di sekitar 5 cm. Nah, yang dijadikan di treatmentnya itu bijinya itu ini. Gitu kan? Nah, biji ini sebab besar-besar, panenan yang ke-8 atau ke-9. Pingin jelasnya lagi, maka datang ke Petani Bijak. Nah, kita juga bikin bedengan tuh ibarat seperti kita bikin rumah. Gitu kan? Bikin rumah mau mendatangkan siapa? Mau mendatangkan cabai. Mau mendatangkan tomat, gimana? Gitu kan? Ya kita digladi dulu. Oh, ini masa vegetatifnya, ini masa generatifnya, ini terus kita konsep sedemikian mungkin ya. Alhamdulillah akhirnya di perawatan kita dapat. Inti-intinya untuk sahabat tani Ibu khususnya di selatan, kalau pertumbuhan kita nanam di horti ini supaya pertumbuhannya maksimal, maka kita harus menjaga 5T bahasanya rumusnya. Apa aja 5T itu? Pertama, tepat waktu, tepat aplikasi, tepat bahan aktif, tepat sasaran, ya, tepat dosis. Dosisnya seperti apa? Tepat sasaran. Jadi tepat sasaran ya, tepat waktu, tepat aplikasi, tepat dosis, tepat sasaran. Kalau tanaman ini misalkan sakit kepala, ya kasih obat sakit kepala, jangan dikasih obat mencret gitu. Terus dosisnya seperti apa? Terus aplikasinya seperti apa? Nah, di sini lebih cenderung kita ngobrolin ke petani-petani kita membicarakan tentang bahan aktif ya, bukan merek. Gitu kan. Kita lebih cenderung ke bahan aktif, ngobrolin ke bahan aktif. Makanya tamu-tamu kita alhamdulillah Bu, ada yang dari Saprotan, dari mana datang, kita mah enjoy aja. Masalahnya yang dibahas sama saya itu bahan aktif. Dari kurun tanggal 28 tanggal 28 bulan 3 2020 sampai sekarang alhamdulillah, maaf Bu saya berdiri boleh? Nah, dari tanggal 28 ini gitu kan, tanggal 28 bulan 3 2020 berarti sekarang itu 1 tahun kurang. Maka kami khususnya ada petani mitra, ada petani binaan, semuanya petani mitra dan binaan kita itu udah ada 32 petani 52 hektar. Ini perjuangan awalnya dari contohnya saya nanam di sini. Boleh nanti Ibu jalan-jalan, lihat-lihat. Jadi usaha atas contoh. Kenapa saya bisa berhasil sekarang ini nanam 1,5 hektar? Saya buka lahan 1,5 hektar itu untuk bisa masuk 25.000 pohon. Andaikan dari 25.000 pohon itu 25.000 pohon, satu batang pohonnya itu misalkan cabai 1 kilo aja. Berarti 1 kali 25.000 berarti berapa Bu? 25 ton. Kali harganya sekurang-kurangnya berapa? 10.000 berarti berapa? 250 juta itu untuk 1,5 hektar. Nah, dari percontohan ini alhamdulillah gitu kan, kami dibentangkan, dikumpulkan di tempat inilah. Gitu kan? Ini segini. Ibu kebetulan jam segini datangnya. Coba kalau udah maghrib. Kalau sekarang kan ada yang ke lahan-lahan udah pada di lahan nih. Yeah. Kalau maghrib tuh ngumpul di sini tuh di tempat wasarma, wadah sarana bersama di sini. Makanya beliau ada petani-petani ini tangan semua. Ada ngasih edukasi di antaranya tuh orang tuaku petani berdasi bukan tikus berdasi. Kesini kata. Nah, terus lagi asiknya jadi petani. Jam kerja atur sendiri, bosnya gue sendiri, liburnya atur sendiri gitu kan.
karyawannya ya gue sendiri. Jadi orang-orang yang datang ke sini dia tulis aja apa aja kenang-kenangan gitu kan. Seperti nah banyak lah gitu kan. Nah alhamdulillah dari awal tanggal sekian sampai saat ini disinilah udah nyampe kumpul tuh ada 32 petani mitra dan petani binaan. Luas lahannya itu 52 hektar yang kita garap di sini. Ini posko wasarma gitu, wadah sarana bersama. Maka di kita khususnya kumpulan sama petani-petani di sini, ada anak muda, ada orang tuanya, ada manor kebunnya, ada kepala gudangnya, ada pasar-pasarnya untuk membentangkan pasar-pasarnya, pasar lokal, pasar modern, gudang ya. Terus ada kelompok tani dibentangkan kaji terap, petani mitra, petani binaan, kiosana produksi. Nah ini udah berjalan semuanya. Nah, kenapa Kang Ajay memilih tanaman hortikultura di sini? Nah, sebelumnya gimana keadaan di sini, Kang Ajay? Baik. Jadi kenapa saya pilih hortikultura? Yang utamanya saya kan udah berkeluarga nih Bu. Jadi orang rumah saya itu di Padang, anak saya itu lagi sekolah. Jadi apa yang saya di sini ditanam di sini itu udah ditunggu sama yang di rumah. Jadi intinya pendek, singkat. Cuman berapa? Sekarang nanam lado aja dari STH kita nunggu 75 hari. Saya nggak bisa sama kawan-kawan saya yang petani-petani di Basisir Selatan ini nanam diantaranya apa? Sawit. Gitu kan? Sawit berapa? 3 tahun. Ya, 3,5 tahun. Kalau saya nunggu kepanen 3 tahun harus gimana tuh Bu? Gitu kan? Jadi intinya kalau hortikultura ini cepat pengembalian daripada modalnya sendiri. Dan kenapa saya nanam lado? Prioritas saya kan sekarang nanam cabai, tomat, kentang ada, bawang ada, tapi diprioritaskan saya cabai. Kenapa? Saya asli, maaf Bu ya, saya asli orang Jawa Barat. Kalau saya tidak makan cabai 1 hari gak masalah, biasa. Tapi kalau orang sini gak makan cabai 1 hari gimana perasaan? Sok ibu aja orang sini, gimana Bu perasaannya? Gak enak. Jadi sehubungan sekarang diprioritaskan cabai sebab banyak yang memakai cabai. Bisa disensus tiap-tiap rumah minimal setengah ons ada di rumah masing-masing. Berarti kalau setengah ons satu rumah kali berapa kakak dari sini, satu wali nagari ini berapa kakak? Udah berapa kilo tuh membutuhkan cabai per hari, per minggu berapa. Sedangkan di kita pemasokan cabai yang paling besar di mana kita ngambilnya? Kita di selatan, paling ke tempat tetangga kita, yaitu kemana? Ke tetangga kita. Contoh, maaf, Kerinci, Alahan Panjang, Bukit Tinggi dan sebagainya. Apakah kita nggak bisa di sini? Bisa. Contohnya ibu bisa lihat sendiri. Kenapa nggak bisa? Tomat aja di sini bisa. Nah, bagaimana sih hasil dari tanaman petani bijak Kang Ajay
Penasaran kan? Saya juga penasaran. Yuk ikutin. Wow. Bayangkan Bencana, jika ditanam di pekarangan dapat menghasilkan buah seperti ini dan tidak membutuhkan pekarangan yang luas. Cukup memanfaatkan pekarangan yang ada dapat menghasilkan, tentunya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hendra Yunmansah akan berkunjung ke salah satu daerah yang memiliki satu inovasi yang menarik menurut saya. Apa? Yaitu merupakan inovasi penanaman berbagai jenis tanaman hortikultura di tengah perkebunan sawit. Seperti apa keseruan kami? Ayo ikutin ya. Memang ya. Dan tak lupa guys, di sini Kang Aja menerapkan sistem pupuk organik, tidak sama sekali menggunakan pupuk kimia. Bisa dilihat nih sisi kanan saya, pupuk organik. Wah, tentunya sangat aman sekali buat dikonsumsi ya, karena jarang sekali petani kita menggunakan pupuk organik. Padahal sebenarnya pengolahan pupuk organik itu sendiri tidak terlalu rumit. Nah, saat ini mencoba. Sahabat petani dimanapun sahabat petani pesisir selatan berada ya. Inilah
saatnya gitu kan petani sekarang itu lagi berpenyakitan. Petani semuanya itu di Indonesia itu lagi prihatin, lagi pada sakit nih. Di saat sakit ini obatnya. Kalau sahabat petani semua gitu kan pingin daripada potensi hasil meningkat, tumbuh yang ditanam sama kita supaya lebih maksimal, maka kita berubah alih yaitu ke organik ya. Beralih ke organik. Kenapa kita beralih ke organik? Sebab di era sekarang pupuk kimia mahal, kita jangan ketergantungan daripada pupuk kimia yang mahal. Kalau kita mau nanam pakai pupuk kimia yang mahal itu, bisa-bisa kita taninya itu beli sapi ngejual kambing. Beli sapi ngejual kambing. Gimana caranya supaya kita beli kambing ngejual sapi? Ini resepnya, yaitu kita menggunakan daripada pupuk organik ya sahabat bijak. Di antaranya seperti kita bikin ini untuk masa vegetatif, ini masa generatif. Kita bikin di drum-drum seperti ini. Apa aja ini kalau dibuka, wah masalah ini lagi sifat fermentasi ya. Kalau ini dibuka pasti bau. Ini pupuk organik, semua pupuk organik ya. Kenapa kita beralih ke organik? Yaitu udah dibikin POC ini organik. Di antaranya ini di drum ini kita membutuhkan daripada yang pertama aplikasi untuk untuk coret ya. Untuk coret itu yang dibutuhkan sama kita itu diantaranya pertama kohe puyuh, yang kedua air kelapa, gula, sama mungkin berapa persen kita menggunakan pupuk cairan yang ada kandungan N-nya, P-nya, dan K-nya. Apa aja untuk mendapatkan N, nanti kita bahas untuk mendapatkan pupuk N. Pupuk P seperti apa nanti kita bahas di suatu season, itu menggunakan P-nya, K-nya seperti apa. Yang jelas disinilah tempat tanaman tadi supaya maksimal untuk masa vegetatif dan masa generatif, yaitu pupuknya ini. Drum-drum ini kita diaplikasikan. Menggunakannya ini cukup 1 gelas pupuk POC-nya ya. Udah namanya itu Roma, ramuan untuk hama. Ini racunnya nih. Apa aja bahan-bahannya? Nanti aplikasi selanjutnya. Ini Roma, ini rotan. Roma sama rotan ini untuk masa vegetatif dan generatif cukup ya, untuk mol buah dan sebagainya. Cara aplikasinya ini cukup 1 liter ya. 1 liter daripada ini dimasukin ke drum. Untuk drumnya itu yang 200 liter air. Kita menggunakan Sansin. Sahabat petani ya, setelah diaplikasikan dari pupuk organik cair ini yang udah di POC kan, maka cara aplikasinya 1 drum ini isi air 200 liter air, maka cukup 1 liter sahabat petani ya yang udah difermentasi. Kita menggunakan Sansin. Jadi untuk penyiraman daripada 1/2 hektar ini lahan cukup membutuhkan waktu itu kurang lebih 45 menit udah beres. Kita ngecor ya, ngecor, ngobat atau apapun kita menggunakan teknologi daripada mesin Sansin. Setelah itu ya kita ke pembibitan. Sahabat petani dimanapun sahabat petani berada, baik ya, kita kebetulan sekarang ini ada di lokasi pembibitan ya, pembibitan sederhana yang dibikin sama tim daripada petani kita ya. Kita menggunakan, kebetulan sekarang bibitnya itu lagi pada kosong. Karena apa? Karena kemarin udah diambil ada sekitar 90.000 pohon ya dari sini. Nah, cara pembibitannya seperti gini nih. Cara pembibitan ini usia bibit itu ada 26 hari ya setelah semai. 26 hari setelah semai, daunnya udah daun 4, 1, 2, 3, 4. Jadi
sambil nunggu daripada fermentasi pupuk yang udah dimasukin udah dipasang plastik mulsa itu, mau nanam dibolongin, biarin dulu. Setelah dibolongin 2 hari setelah, supaya kena kehujanan dulu, air supaya masuk, lalu ditanam. Kebetulan di kesempatan kali ini khususnya saya ya, Kang Ajay sama tim menggunakan medianya itu dari daun. Media dari daun. Daunnya, nah ini medianya daun. Daunnya dari daun pisang ya. Kenapa enggak pakai plastik? Kenapa enggak pakai yang lain-lain? Disinilah. Kalau perlakuan awal benar, pertengahan akan benar, akhirnya juga akan benar. Ini lir ibarat seperti bayi, baby ya. Nah, bayi ini, bayi cabai, misalkan anak cabai ini masih bayi, ini masih rentan nih. Yang pertama, usia bibit tersebut 10 hari, maka dari bibit 10 hari ini tuh dia harus diperlakukan pakai antivirus. Apa aja obat antivirus nih, jangan beli yang lain-lain. Obat antivirus itu cuma 2 perkara. Yang pertama daun pagoda, yang kedua bayam duri. Di blender ditumpuk halus, terus difermentasi selama 5-6 hari, disemprotkan ke batang pohon cabai ini. Ini untuk antivirus ya. Kenapa di sininya pakai daun? Justru di sini kelebihannya, kan ini bayi. Nah, ini ada yang namanya akar serabut tunggal. Yang namanya akar serabut ini nih ya, nih. Nah, ini makanannya itu diantaranya, coba kita perhatikan, daun pisang. Daun pisang tuh awalnya kita hijau, dibiarin lama, jadi sebelum kering itu menguning dulu. Kemana hijaunya? Yang ada kuning, udah kuning kering. Jadi yang hijaunya itu makanan, bisa jadi POC seperti ini. Ini kelebihannya daun, bahwa daun ini ada makanan, satu unsur mikrobanya, unsur disebutkan pupuk daripada hayatinya, yaitu dari daun pisang ini. Itu keunggulannya, keuntungannya daripada daun pisang. Nah, terus lagi kalau kita dibawa jauh bibit seperti ini, yang keduanya gak bakalan stres. Contohnya, ini daun pisang. Kalau daun pisang ini diginiin, dipesat nih, nah gak pakai daun pisang, tuh ya. Bibit seperti ini, kalau kita ditanam, stres dulu dia, ya, stres dulu, pasti layu, sehubungan panas, nempel di plastik mulsa, ya mati. Nah, maka untungnya kalau pakai plastik, kalau pakai polybag daun ini, dia kuat, bisa dibawa kemana-mana. Nanti nanamnya masukin aja langsung sama daunnya, gak perlu dilepas. Sahabat petani, khususnya yang ada di Pasisir Selatan ya, petani pintar, petani cerdas, selalu menggunakan inovasi yang baik ya, supaya lebih diserap sama petani-petaninya. Maka ini kan medianya seperti tadi daun. Ketika kita ditanam gitu kan, ke media tanam yang udah pakai plastik mulsa di sininya, ininya apakah daunnya ini dilepas? Enggak, jangan dilepas, biarin aja. Nanti juga akan kering sendiri. Akarnya itu dia akan ke sini, ini akan mengelupas sendiri, kering sendiri, nggak jadi masalah. Biarin aja, langsung aja dimasukin ke lubang tanam. Akhir cerita dari awal sampai akhir percis ya, ada sekitar 35 menitan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, kawan-kawan, rekan-rekan dimanapun ada menyaksikan video ini, baik yang mendengarkan, baik pula yang menyampaikan. Ada yang lebih baik, yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan lagi ke para petani-petani seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pangan rumah tangga sehingga mencukupi gizinya. Diharapkan kegiatan ini dapat meluas di Kabupaten Pesisir Selatan. Sekian. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel Hendra Yusmansah untuk mendapatkan informasi dan berita menarik. Bye-bye.